Apa kabar para netizen and creeper dimanapun kalian berada? Gak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih ya karena berkat dukungan kalian, and creeper semakin bersemangat untuk memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Spesial buat para donatur like yang katanya ingin film-film psikopat. Kembali kita akan membahas sebuah film beradrenalin di atas rata-rata berjudul Totally Killer. Film ini bercerita tentang sebuah pembunuhan berantai yang dilakukan seorang psikopat pada tahun 80-an. Kelakuannya pun terbilang aneh karena psikopat yang satu ini selalu menghabisi korbannya dengan 16 kali tusukan. Dan yang jadi masalah, psikopat dari masa lalu ini kembali muncul dan menebar teror lagi. Hingga seorang remaja pun akhirnya pergi ke masa lalu untuk menghapus sejarah kelam sang psikopat dengan menggagalkan semua kesadisannya. Oh, jadi mau ngerombak takdir nih? Emang bisa? Nah, maka dari itu tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana malam Halloween pada masa sekarang di sebuah kota kecil nan damai bernama Kota Vernon. Tapi meskipun kelihatan damai, 35 tahun yang lalu kota ini punya cerita yang kelam atas meninggalnya 3 siswi SMA dengan cara yang sama. Di mana ketiga korban tersebut sama-sama ditusuk sebanyak 16 kali, namun dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda. Killer wore all black. Aksi pembunuhan itu memang masih menyisakan misteri sampai sekarang, karena si pelaku selalu mengenakan topeng dan bisa lolos pula dari penyelidikan polisi. Dan karena sempat menjadi trending, setelan psikopat itu kini menjadi ikon baru bagi kota Vernon yang selalu dipakai pada perayaan Halloween. Dan kali ini, seorang jurnalis majalah Ringsek bernama Chris seperti biasa memberikan tur psikopat kepada anak muda untuk mengenang sejarah kelam kota mereka. Lanjut kita beralih kepada seorang siswi bernama Jamie. Saking bersemangatnya akan Halloweenan, ia menggeber musik cadas dari seorang rocker asal kota Vernon. Too loud. Ibunya jelas marah dong, apalagi Jamie ngefans kepada si rocker yang merupakan teman SMA-nya dulu. Mengingat pria tersebut dianggap sangat menyebalkan oleh si ibu. Tapi daripada ngomongin soal si rocker, Jamie yang jarang akur dengan orang tuanya pamit pergi untuk Halloweenan bersama temannya. Sweetie, how about we all stay? Mendengar Jamie ingin nonton konser si rocker, orang tuanya terlihat tidak suka dan menyarankan agar Jamie nonton pengdut saja. Tapi karena Jamie kekeh ingin pergi, ibunya yang khawatir menyuruh si ayah untuk mengantarnya. Meskipun mereka tahu, Jamie sebenarnya jago karate dari ibunya. Group mom chat stuff. Okay. Stay safe, honey. I love you. Singkat cerita, Jamie menjemput si bestie yang bernama Amelia. Terlihat mereka pun sudah tidak sabar melihat konser sang rockstar kebanggaan kota Vernon. Di waktu yang sama, si ibu yang Halloweenan tanpa anaknya sedang menghibur diri dengan membagikan es bonbon kepada para bocil. Tapi tak lama kemudian, seseorang dengan kostum psikopat masa lalu mendatangi rumah. Oh my god. Bit on edge. Setelah beberapa saat, kematian si ibu yang ditusuk 16 kali benar-benar menggemparkan kota Vernon. Sementara kepedihan yang mendalam dirasakan oleh Jamie, mengingat ia malah kelayaban daripada Halloweenan di rumah seperti permintaan ibunya. Dan di keesokan harinya, kepolisian mendatangi sekolahan Jamie. Mereka pun meminta agar semua siswa untuk waspada, karena psikopat legend yang dulu viral kini kembali lagi. Lalu ketika jam istirahat, 2 polisi mendatangi Jamie atas kecurigaan mereka terhadap si ayah. Kecurigaan para polisi ini pun tak lain karena dari HP si ibu. Mereka menemukan kedekatan antara Chris si wartawan dengan si ibu. Jadi mereka pikir si ayah cemburu hingga membunuh istrinya sendiri. Jamie gak terima dong, karena jelas-jelas si ayah sedang bersamanya saat kejadian semalam. Dan ya karena tuduhan tersebut di luar nurul, Jamie pun pergi menemui Amelia yang berada di lokasi pameran sains. Saat mereka bertemu, Amelia menunjukkan proyek mesin waktu yang selama ini sedang ia kerjakan. Di mana mesin yang berada di fotobox ini tak lain adalah hasil rancangan Ibu Amelia.
Namun sampai saat ini ia tidak mengerti, meskipun mesin ini sudah menyala, tapi belum bisa berfungsi seperti harapannya. Padahal ia sudah menyetingnya ke tahun 1987, ketika psikopat belum melakukan pembunuhan pertamanya. Karena ia berharap bisa merubah kenyataan agar sosok psikopat yang meneror kota mereka tidak pernah ada. Sontak Jamie pun kepikiran jika pergi ke waktu tersebut, mungkin ia bisa bertemu ibunya yang masih muda. The killer has returned. Ketika melihat berita Chris, Jamie sebenarnya masih tidak mengerti kenapa si ibu bisa jadi korban psikopat seperti ketika siswi di masa lalu. Keadaan ini tentunya membuat Jamie khawatir jika psikopat kembali datang ke rumahnya. Why now? And stalking his next victim? Of the killer. He could be hiding. Oh, sorry. No. Jamie bertanya kepada ayahnya tentang kedekatan si ibu dengan Chris. Akan tetapi si ayah tidak tahu selain kebiasaan Chris saja yang selalu menjadikan penderitaan orang sebagai konten. Di keesokan harinya, Jamie menemui Chris untuk menanyakan tentang kedekatannya dengan si ibu. Lalu Chris mengaku jika dari zaman SMA, ia memang sudah dekat dengan ibu Jamie. Namun karena hubungan Chris dan si ayah kurang baik, si ibu selalu menyembunyikan persahabatan mereka. Kemudian Chris menunjukkan sebuah catatan jadul yang diberikan oleh si ibu beberapa hari yang lalu kepadanya. Di mana catatan tersebut memiliki arti, suatu saat kamu akan menjadi korban selanjutnya. Lalu Chris menyebutkan jika catatan ini si ibu dapatkan dari dalam loker sekolah setelah kematian korban psikopat yang terakhir. Dan karena tidak banyak yang mengetahuinya, Chris berkata bahwa cuma dirinya lah yang bisa mengerti keadaan si ibu yang menjalani hidup dalam ketakutan. Setelah mendengar kisah dari Chris, Jamie bertekad untuk membalas perbuatan psikopat dengan meminta bantuan kepada Amelia. Peppers for the win. Keep getting away with it. Karena Jamie masuk ke mesin waktu Amelia, psikopat akhirnya kehilangan jejak. Tapi tiba-tiba, tanpa sengaja ia menekan tombol starter yang membuat mesin waktu Amelia aktif. Sungguh tak disangka pisau sang psikopat telah membuat mesin waktu berfungsi dan membawa Jamie ke tahun 1987. Antara percaya gak percaya, Jamie pun cuma melongo melihat lokasi pameran yang dulunya merupakan taman hiburan. Tapi karena masih belum yakin, Jamie mencoba bertanya kepada seorang ece-ece retro. Lalu ketika si ece menyebut saat ini adalah tahun 1987, Jamie akhirnya percaya bahwa Amelia telah berhasil membuat mesin waktu. Kemudian Jamie bergegas mencari ibunya, yang menurut si ece sedang berada di sekolahan. Setibanya di lokasi, Jamie pangling melihat sekolahnya yang terlihat jadul dan masih cupu. Kemudian ia pura-pura menjadi siswi pindahan, agar bisa bebas kelayaban dan bertemu dengan si ibu yang katanya sedang mengikuti pelajaran penjaskes. We look like we work at Hooters. Singkat cerita, Jamie terlihat risih dengan setelan olahraga seperti di film-film jadul. Di tempat ini pun ia melihat ketiga korban psikopat yang ternyata masih hidup. New kid, get on the court. Go! Let's go! Okay, thank you. You fit right in here. Di tengah permainan yang acak-adut, Jamie akhirnya melihat sosok si ibu yang bernama Pam. Namun ia baru tahu jika saat masih SMA, ternyata ibunya sangat galak. Pam yang terkenal di kalangan para siswi Bangor, merupakan ketua geng dari ketiga korban psikopat. Ia pun berusaha agar bisa dekat dengan ibunya, agar bisa menggagalkan pembunuhan yang nanti malam akan menimpa siswi yang bernama Tiffany. Tapi daripada meladeni perkenalan Jamie, Pam and the gang memilih pergi untuk prepare acara ultah Tiffany nanti malam. Oh. 3 years. Sick people and people with Lanjut, Jamie menemui para polisi dan melaporkan bahwa nanti malam akan terjadi pembunuhan. Karena seperti kenyataan di masa depan, Tiffany dibunuh saat merayakan ulang tahun. Melaporkan kejahatan yang belum terjadi tentu saja membuat para polisi ini merasa konyol dan menolak untuk berjaga-jaga di rumah Tiffany. Can you please just... so get the hell back to school or I'll arrest you.
They never make any sense. Setelah gagal meminta bantuan polisi, Jamie lanjut mencari ibunya Amelia yang bernama Lauren. Oh my god. Assalamualaikum, teh Laurennya ada? You look great. Saat mereka bertemu, Jamie langsung menceritakan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Jamie pun berharap Lauren bisa membantunya agar Pam tidak dibunuh oleh psikopat di masa depan. Escape a killer. Karena Lauren masih pelangap longo, Jamie memperlihatkan smartphone canggih yang ia kredit dari aplikasi nganyuk They online. said it needs Wi-Fi to work. Melihat tatakan canggih di hadapannya, Lauren si penemu mesin waktu kini percaya kepada Jamie. Ia pun bangga bahwa anaknya di masa depan telah berhasil menyempurnakan hasil karyanya. Lalu Jamie membawa Lauren ke mesin waktu yang sudah rusak, berharap Lauren bisa memperbaikinya. Tapi jangan karena memperbaiki, yang membuat mesin waktu ini berfungsi pun ia mah belum tahu. Sorry. Can't repair time ability that people from the future will need your help. Kemudian kita beralih ke masa sekarang, tepatnya ketika Jamie dinyatakan menghilang tadi malam. Lalu datanglah Amelia, yang menduga bahwa Jamie itu terlempar ke masa lalu, bersamaan dengan mesin buatannya yang juga ikut menghilang. Bacotan bocah SMA yang ngomongin mesin waktu tentu saja membuat semua orang merasa konyol. Tapi bagi Amelia, ia semakin penasaran membuat mesin waktu lagi untuk menyelamatkan Jamie. Kembali kepada Jamie dan Lauren yang sedang menuju pesta ulang tahun Tiffany. Karena bagaimanapun juga, Jamie harus menggagalkan pembunuhan yang akan menimpa teman ibunya itu. Tak lama kemudian ia melihat Dog yang sudah biasa menjadi bahan bulian teman-temannya. Dan asal kalian tahu guys ya, Dog ini tak lain adalah Pak Polisi ketika ia masih muda. Lalu Jamie memaksa masuk untuk segera menemui Tiffany. Tapi sayang, ia dan yang lain tidak diperbolehkan masuk. God, I gotta get in there. I spent a summer there once with my aunt. Great. Great. Yeah, I'm cute. Berkat bantuan Dog, Jamie dan Lauren bisa masuk ke dalam pesta untuk melanjutkan misi mereka. Lalu tiba-tiba, Jamie melihat si kekar Black yang kelak akan menjadi ayahnya. Namun ia tidak menyangka, si ayah ternyata seorang fuckboy dan begitu dekat dengan geng ibunya. To stop a murder. Kemudian Jamie mencoba SKSD dan meminta Pam untuk segera memanggil polisi. Pam jelas bingung dong, ngapain harus panggil polisi segala. Cekcok antara Jamie dan ibunya membuat seorang remaja langsung mengabadikannya. Dan ternyata, pria ini tak lain adalah Chris yang kelak bakal menjadi seorang wartawan. Randy? I was worried you forgot to let me in. Meskipun sudah 2 kali diusir, Jamie kembali masuk dan langsung menuju garasi. Karena menurut berita di masa depan, Tiffany tewas di garasi mobil pada jam 12 malam. Shit. Shortly after midnight. Where's the garage? Tiffany! Jamie tidak mengerti karena bukannya menemukan Tiffany, ia malah melihat pasangan jadah yang sedang beradu songkol. Padahal, saat ini Tiffany sedang in the hoy bersama si rocker tampan yang sudah terkenal akan hobinya yang selalu menjajal knalpot-knalpot OSIS. Lalu sebelum mereka bermain kerambol, Tiffany akan menggurah dulu karburatornya agar punya daya cengkram yang maksimal. Dirasa si rocker akan memberi kejutan, Tiffany bertengger pada sisi ranjang untuk menunggu serudukan suami satu malamnya. Fuck is that mask? It's weird shit. Setelah gagal menyelamatkan teman ibunya, Jamie tidak mengerti kenapa lokasi kematian Tiffany berbeda dengan berita di masa depan. Kejadian yang merupakan awal kemunculan psikopat ini akhirnya membuat Pam dekat dengan Jamie. Akan tetapi Pam penasaran bagaimana bisa Jamie tahu Tiffany bakalan dibunuh. Kemudian Jamie berbohong jika dirinya adalah seorang paranormal yang memiliki indera keenam meskipun masih versi beta. Jamie pun katanya sudah menerawang bahwa kedua teman Pam kini dalam bahaya. Pam yang ketakutan pun lanjut mengajak Jamie ke rumahnya. Lalu Jamie sok-sok menerawang masa depan tentang adanya sebuah aplikasi yang bisa bikin orang sengklek bahkan menjadi pengemis online. Dengan 1 koin saja, mereka bisa melihat manusia mandi lumpur atau makan lengkoas cocol sambal. Terlihat Pam benar-benar khawatir akan kondisi masa depan hasil terawangan Jamie. Namun menurut Jamie, yang perlu mereka khawatirkan adalah nasib Marissa.
karena 2 hari lagi teman Pam tersebut bakalan dibunuh psikopat di sebuah kabin. Sontak Pam pun kepikiran karena 2 hari lagi mereka memang akan merayakan ultah Marissa di sebuah kabin. Rejecting him, that's f***ed up. You two will work on finding the killer and then I'll work on fixing Di masa sekarang, Amelia sedang merakit mesin waktu lagi seperti yang sudah digunakan oleh Jamie. Lalu tiba-tiba Chris datang dengan menunjukkan hasil liputannya tentang psikopat selama ini. Kemudian ia curhat jika dirinya pernah membuat kesalahan dalam liputannya, di mana kematian Tiffany sebenarnya ditemukan di dalam kamar dan bukannya di garasi. Lalu dari foto di TKP, Amelia melihat sebuah catatan yang memiliki arti tusuk saja mesinnya. Dari inisial huruf J di bawahnya, Amelia mengerti bahwa catatan tersebut adalah buatan Jamie. Lalu dari foto Chris lainnya, Amelia bisa melihat ternyata Jamie benar-benar ada di tahun 1987. Amelia senang dong, karena proyeknya sudah berhasil. Bahkan ia sudah tahu cara agar mesin waktu buatannya bisa berfungsi. A river. Kembali ke masa lalu, saat si rocker dinyatakan tersangka atas kematian Tiffany. Di saat itu pula Jamie menemui Marissa dan meminta untuk jangan merayakan ultah di sebuah kabin. Tapi untungnya, Marissa telah merubah rencananya dan akan merayakan ultah di sebuah hotel mewah. Jamie benar-benar merasa senang, apalagi saat ia diajak ikut berpesta bersama geng ibunya. There's nothing we can do about it. Birthday, we all have to flash truck to pound your drink. We're gonna get my lab partner. Oh. Di sepanjang perjalanan mereka terlihat bergembira, apalagi saat gibahin seorang siswi bernama Trish yang merupakan langganan bully mereka. Tapi sayang, kebahagiaan mereka kini terasa hambar karena Trish sudah meninggoy akibat kecelakaan. Jamie yang sebenarnya diprank benar-benar kaget karena Marissa akan tetap berpesta di sebuah kabin. Rupanya semua itu akibat Marissa dan yang lain tidak percaya dengan ramalan Jamie dan menganggap semua itu cuma kebetulan saja. Tak lama kemudian, Black dan teman-temannya datang untuk ikut berpesta. Ya, kalau sudah begini, Jamie akan terus bersiaga demi keselamatan calon orang tua dan teman-temannya. Meskipun ia tahu, semua orang sudah muak dengan perkataan dan peringatan darinya. Windows are locked. For tonight. Very important. Cabin! Di malam harinya, Jamie terus memantau teman-temannya yang sedang kekucuprakan berjamaah. Did you hear that? Dirasa ada yang datang, Jamie menipu teman-temannya bahwa ia sudah menyiapkan pizza segede tampir di dalam kabin. Pizza inside! Pizza? Pizza! Pizza! Saat berada di dalam kabin, mereka terlihat kesal karena sudah diprank oleh Jamie. Dan sebagai hukuman, mereka melarang Jamie masuk ke dalam kabin. Jamie pun benar-benar bingung bagaimana cara untuk melindungi Marissa, apalagi saat ia melihat jendela sebuah kamar sudah terbuka. Kemudian ia memberitahu Kara untuk segera mengecek lantai 2. Tapi karena Kara sudah tidak peduli, Jamie lanjut menemui Heather yang sudah mabuk parah. Heather! Beer pong! Psikopat bertopeng akhirnya kabur setelah menghabisi Heather dengan 16 kali tusukan. Namun yang jadi pertanyaan Jamie, kenapa bukannya Marissa yang menjadi sasaran psikopat? Singkat cerita, polisi kembali dibuat bingung oleh pembunuhan yang terbilang misterius ini. Sementara Black curiga kepada Kara yang ujug-ujug menghilang saat kekacauan di dalam kabin. Tak terima dituduh sebagai pembunuh, karena si anak polisi pun akhirnya pergi. Di keesokan harinya, semua TV di kota Vernon memberitakan tentang psikopat yang sudah menghabisi 2 siswi SMA. Di saat itu pula, Lauren sedang menunjukkan alat canggih buatannya yang bisa membawa Jamie pulang ke tahun 2023. Menurut penelitian Lauren, Jamie punya waktu beberapa jam lagi di masa lalu. Karena jika sampai kelamaan atau telat, Jamie akan terjebak di tahun 80-an untuk selamanya. Jamie terlihat bingung karena di perayaan Halloween nanti malam,
psikopat akan kembali muncul untuk menghabisi korban selanjutnya. Singkat cerita, mereka memikirkan cara untuk mengaktifkan alat buatan Lauren. Lalu perhatian mereka tertuju pada wahana komedi putar yang pastinya memiliki listrik yang besar. Dan sungguh kebetulan, si Kang Jaga akan beristirahat setelah seharian berputar-putar di wahana ini. Lalu tanpa berlama-lama, Lauren prepare untuk menjadikan wahana ini sebagai mesin waktu. Kemudian Jamie menemui teman-temannya yang sudah bersiap untuk menangkap sang psikopat. Karena menurut penerawangan Jamie, psikopat akan menghabisi Marissa di rumah hantu. Lalu setelah membagi tugas, Marissa yang akan dijadikan umpan dibekali sebuah alarm yang harus ditekan saat psikopat sudah muncul. Okay, that does not make me feel better. All the time. You're just gonna go blow somebody. Di malam harinya, Jamie yang akan menuju rumah hantu malah bertemu dengan Kara yang sudah memakai setelan pencabut nyawa. Dan ternyata, wanita ini masih belum terima karena sudah difitnah sebagai psikopat. Malahan ia curiga kepada Jamie karena kemunculan psikopat bersamaan dengan datangnya Jamie ke sekolahan. Chris akhirnya baru ingat bahwa ia sudah salah lagi membuat berita. Karena pada kenyataannya, Marissa lah yang bakal tewas di perayaan dan bukan Heather seperti yang ia beritakan. Dan sekedar informasi aja guys ya, perubahan ini terjadi akibat Jamie yang bermain-main dengan masa lalu. Jadi bisa dibilang Chris bukannya salah atau lupa, melainkan takdir masa lalu yang telah berubah. Di saat itu pula, Amelia berhasil mengaktifkan mesin waktu setelah menambahkan pisau berbahan logam pada salah satu komponen seperti petunjuk Jamie. Tepat pada waktunya Kara berhasil menghabisi sosok psikopat. Dan sungguh di luar dugaan, ternyata psikopat yang meneror mereka adalah Dog. Pam dan Marissa jelas heran apa alasan Dog yang telah dengan tega menghabisi teman-temannya. Tapi dari bukti yang mereka temukan, rupanya Dog adalah pacar Trish, si wanita malang yang selalu dibully oleh Pam dan teman-temannya. Mereka pun akhirnya sadar apa yang dilakukan Dog adalah pembalasan atas meninggalnya Trish. Kemudian Marissa mengaku bahwa kecelakaan yang menimpa Trish itu akibat ia dan teman-temannya yang telah membuli dan mencekokinya dengan minuman sampai mabok. Dan hingga pada akhirnya, Trish yang mabok parah mengendarai mobil hingga terjadi kecelakaan. Ketika Jamie menyalahkan calon ibunya, Pam mengaku bahwa ia tidak tahu menahu soal pembulian Trish. Jamie jelas heran dong, karena apa alasan Dog menuliskan ancaman kepada Pam. Semua orang benar-benar kaget karena psikopat lainnya muncul dan menghabisi Marissa. Padahal Dog sudah tewas di masa sekarang. Kemudian Jamie dan Lauren sama-sama menduga jika psikopat tadi datang dari masa depan. Dan ternyata benar, seseorang telah menghabisi Amelia dan sudah menggunakan mesin waktu. Di tengah serangan psikopat yang entah siapa ini, Lauren menyuruh Jamie untuk segera menggunakan mesin waktu dan harus berada di tengah wahana saat mesinnya mau OTW. Karena jika sampai keluar dari tengah-tengah mesin, Jamie akan hancur akibat tergesek oleh perbatasan dimensi. Lalu sebelum Jamie pergi, ia nitip jaket rumbai cacingnya untuk diberikan kepada Pam. Go! Get out of here! Doing here? I don't know. I think that moment was connected to you. Sungguh
tak disangka psikopat yang baru ini ternyata adalah Chris dewasa. Hingga Jamie pun bisa menebak bahwa Chris lah yang telah menghabisi ibunya. Kemudian Chris mengaku bahwa catatan itu memang rekayasa dirinya. Karena bagaimanapun juga kasus psikopat bertopeng harus tetap eksis. Makanya, ia sengaja menjadi psikopat dengan menghabisi Pam agar pemberitaan psikopat kembali viral dan mendatangkan pundi-pundi cuan lagi bagi dirinya. Chris psikopat matre pun akhirnya hancur oleh gesekan dimensi seperti yang dikatakan oleh Lauren. Dan tiba saatnya Jamie melakukan perjalanan melintasi waktu ke tahun 2023. I'm Jamie from Canada. No. Trying to stop it. Akhirnya Jamie berhasil ke masa sekarang, tepatnya beberapa hari setelah dinyatakan menghilang. Kemudian ia bergegas menemui ibunya yang sudah pasti masih hidup. Honey? Di tengah kebahagiaan Jamie bertemu orang tuanya, Lauren dan Amelia datang untuk menyambutnya. Karena bagi Lauren, Jamie yang hari ini sudah ia nantikan selama 35 tahun. Kemudian Lauren memberikan buku panduan kepada Jamie. Karena dari hari kemarin sampai 35 tahun yang lalu, banyak hal yang belum Jamie ketahui terutama akan keluarganya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pria tampan yang sudah terlihat akrab dengan Jamie. Dan ternyata, pria tersebut adalah kakak Jamie. Jamie kaget dong kok punya kakak. Bahkan pria tersebut Pam beri nama Jamie. Sementara Jamie sendiri Pam beri nama Colette. Colette, honey, can you help your brother sit? Film yang mengisahkan perjalanan waktu kadang memang sulit untuk dipahami. Namun terlepas dari semua itu, kita akhirnya tahu bahwa psikopat bertopeng adalah Dog, si anggota polisi. Di mana semua itu Dog lakukan sebagai balasan terhadap Pam dan teman-temannya yang selalu membuli pacarnya. Dan seperti yang kita tahu, kasus psikopat Dog seolah menjadi pintu rezeki bagi Chris. Makanya, agar kasus tersebut kembali rame, ia nekat menjadi psikopat Dog, membuat cerita baru, bahkan dengan tega menghabisi ibunya Jamie. Tapi berkat perjuangan Jamie dan Lauren, mereka akhirnya menemukan jawaban dari pelaku pembunuhan 3 siswi itu, terutama menggagalkan kematian Pam. Karena mesin waktu sudah gampang untuk dibuat, jadi Lauren bisa leluasa mengotak-atik masa depan lewat masa lalu. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.